Hai, kami dari kelompok 11 yang terdiri dari saya sendiri, Feni, Nidia, Marcelina, Marco, dan Edric. Di sini kami akan mempresentasikan tata usaha kami, yaitu Hair Cycle Company. Yang pertama, latar belakang. Menurut WHO, 1 dari 6 orang meninggal dunia akibat kanker setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami memiliki ide bisnis yang berkaitan tentang Sustainable Development Goals yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian ide bisnis. Ide bisnis yang direncanakan yaitu daur ulang sampah rambut, di mana kegiatan yang akan kami rencanakan yaitu mengumpulkan sampah rambut dari salon-salon yang ada di Batam, kemudian akan kami distribusikan ke produsen wig. Di sini kami akan bantu dalam pemasarannya. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa dampak positif bagi masyarakat dengan adanya Hair Cycle Company? Yang kedua, bagaimana dampak lingkungan setelah adanya Hair Cycle Company? Untuk penjelasan yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang luar kegiatan dan juga manfaat kegiatan. Nah, jadi di bagian luar kegiatan, jadi kegiatan yang dilakukan ini tuh menghasilkan profit. Nah, selain menghasilkan profit, Hair Cycle Company ini tuh juga membantu orang-orang agar tampil lebih percaya diri. Dan yang terakhir itu, Hair Cycle Company ini tuh juga membantu dalam mengurangi jumlah limbah atau jumlah sampah rambut yang ada. Kemudian ada manfaat kegiatan. Yang pertama itu bagi ekonomi, itu memberikan profit bagi Hair Cycle Company karena telah menjual hasil olahan wig dari sampah rambut tersebut kepada masyarakat. Dan yang kedua itu bagi masyarakat, itu membantu orang-orang yang mungkin terkena kanker ataupun orang-orang yang mempunyai masalah rambut itu bisa tampil lebih percaya diri dengan menggunakan wig tersebut. Dan yang terakhir itu bagi lingkungan, jadi dengan adanya kegiatan Hair Cycle Company, itu pastinya akan membantu mengurangi jumlah limbah atau jumlah sampah yang ada di lingkungan, sehingga tidak ada sampah-sampah rambut yang terbuang. Gambar umum rencana usaha, kondisi umum lingkungan. Jadi usaha ini bergerak di bidang jasa pengumpulan sampah rambut yang bernama Hair Cycle Company. Jadi kondisi umum lingkungan usaha di Kota Batam, usaha yang sejenis dengan usaha yang direncanakan masih belum ditemukan karena masih banyak orang belum mengetahui apa kegunaan dari sampah rambut. Dan untuk potensi sumber dayanya, jadi sumber daya digunakan yaitu sampah rambut didapatnya dari setiap salon yang sudah diajak kerjasama. Jadi potensi untuk sumber dayanya sangat besar sekali dan salon-salon di Batam itu sangat banyak. Untuk peluang usaha kami sangat yakin dengan peluang usaha ini sangat besar. Melihat bahwa sampai sekarang belum menemukan pesaing pasar dan target kami itu kepada orang-orang penyakit mengidap penyakit kanker dan orang-orang yang rambutnya mengalami kerusakan. Untuk analisis ekonomi usaha itu berdasarkan cash flow-nya, pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran yang sebesar 14.500.000 dibanding dengan 4.200.000, otomatis pendapatan lebih tinggi sehingga usaha ini akan memberikan profit yang sangat bagus sekali. Dan untuk kelayakan usaha, kami sangat amat yakin dengan kelayakan usaha ini karena dari cash flow-nya aja sudah menghasilkan profit dan sumber dayanya juga gampang dicari, potensinya sangat tinggi sehingga dan peluang pasarnya juga sangat besar. Kami yakin usaha ini akan sangat berpotensi. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan. Yang pertama ada teknik pekerjaan. Nah, untuk teknik pekerjaan ini, Hair Cycle Company ini tidak memiliki teknik begitu spesifik karena mereka hanya berperan sebagai perantara dalam mengumpulkan sampah-sampah dari salon-salon di Kota Batam. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan pekerjaan. Yang pertama adalah Hair Cycle Company ini akan mengumpulkan sampah-sampah dari salon-salon. Kemudian setelah itu akan dijual ke produsen wig. Kemudian oleh produsen wig akan mengalami masa penyortiran rambut. Dan setelah sudah disortir, maka akan mulai proses pengolahannya, dan setelah diolah dan sudah jadi akan dijual dan dipasarkan oleh Hair Cycle Company untuk mendapatkan profit. Profit tidak hanya didapatkan dari sana saja, tetapi juga dari hasil pengumpulan sampah-sampah rambut yang ada di kota Salon Batam. Kemudian yang ketiga ada tujuan pencapaian program. Nah, untuk ini ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama ada ekonomi. Yang ekonomi ini yaitu Hair Cycle Company ini akan bekerja sama dengan produsen wig untuk mendapatkan profit. Kemudian yang kedua ada sosial, yaitu bagaimana Hair Cycle Company ini memberikan kemudahan kepada masyarakat khususnya yang ada di Kota Batam untuk mendapatkan wig. Kemudian yang ketiga ada environmental, lingkungan, yaitu bagaimana Hair Cycle Company ini mengurangi sampah atau limbah rambut yang hanya bisa menjadi sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, yaitu wig. Di bab 4 kita akan membahas tentang bagaimana anggaran dan jadwal kegiatan dari perusahaan kami. Pertama, untuk anggarannya ada 4 poin utama di mana dana ini akan kami gunakan dengan sejumlah nilai 8.950.000. Untuk kerincian anggarannya, untuk dana yang akan kami gunakan untuk apa saja, kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian untuk melihat di proposal kami, detail rinciannya. Yang kedua, untuk jadwal kegiatan perusahaan kami sendiri, kami telah merancang 6 program kegiatan inti, di mana setiap kegiatannya akan kami track setiap kuarternya, per kuarter. Dengan demikian, dalam 1 tahun, tracking kegiatan perusahaan akan dilaksanakan 4 kali, KPI and OKR, dan juga program kerja akan kami track setiap kuarternya.
Dan juga kami akan memberikan PIC masing-masing untuk memastikan setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan yang kita harapkan bersama-sama. Untuk detail jenis kegiatan dan apa saja kegiatan kami, dipersilakan juga untuk membacanya di proposal kami.